daripada 1 Korintus pasal 15 ayat ke-58. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tadi ketika saya duduk menyembah, tiba-tiba Tuhan ingatkan ayat ini. Jadi saya buka, ya. Saya punya iPad, waduh mati, habis strumnya. Saya langsung cas, betul, tapi ada di handphone saya yang lain. Saya cari ayatnya, saudara. Ya, ayatnya biasa, kalau bunyi bahasa Indonesianya biasa. Dan ini yang menimbulkan banyak sekali pengertian yang kurang tepat, pengertian yang kurang pas dari ayat ini, saudara. Kemudian saya buka beberapa terjemahan bahasa Inggrisnya. Ada satu terjemahan yang sangat indah, satu terjemahan yang sangat tepat, sehingga ayat ini bisa lebih dijelaskan dengan benar. Saudara ingat, saya pernah sampaikan kepada saudara bahwa Tuhan hanya bertanggung jawab atas apa yang Dia katakan, bukan atas apa yang Dia katakan kemudian kita tafsirkan, oh mungkin begini. Ya, jadi tidak saudara, yang Dia maksudkan itulah yang Dia pertanggungjawabkan, bukan yang kita rasa seperti Dia maksudkan mungkin kayak begini dan kita tuntut Dia melakukannya. Jadi harus punya pengertian yang benar dari maksud Tuhan, supaya Tuhan bertanggung jawab atas apa yang Dia maksudkan. Jadi kalau Dia tidak maksudkan seperti itu, saudara tuntut Dia seperti yang saudara dan saya mengerti. Dia bilang, sorry, aku tidak bermaksud mengatakan seperti yang kau mengerti itu. Engkau salah mengerti apa yang aku maksud. Jadi Dia tidak bertanggung jawab. Ya, ini yang perlu, yaitu pengertian yang benar, saudara, daripada kebenaran. Baik, jadi saudara lihat ayat ini. Saudara-saudara, karena itu saudara-saudara kekasih, berdirilah teguh. Jadi saudara, senang tidak senang saudara dan saya akan mengalami yang namanya kadang jatuh tergeletak, kadang jatuh terduduk, kadang duduk bengong. Amin. Tidak, jadi kalau berdiri teguh, katakan namanya berdiri teguh berarti orang siap melakukan perjalanan, siap melakukan tindakan, siap maju, ya toh, siap menghadapi tantangan. Kalau orang duduk siap bengong. Amin. Nah, sekarang coba saudara dan saya perhatikan yang di bawah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu. Nah, saudara, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak. Sekarang di sini, saudara. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan. Ini yang terjemahannya, saudara, seringkali orang salah mengerti karena terjemahan bahasa kita tahu, saudara, ya. Bahasa Indonesia bukanlah bahasa ilmu pengetahuan. Jadi saya ulang, ya, pelajaran bahasa. Bahasa Indonesia bukanlah bahasa ilmu pengetahuan. Kenapa? Terlalu banyak hal yang ada di dalam ilmu pengetahuan yang tidak ada di dalam bahasa kata-katanya dalam bahasa kita. Sehingga harus pinjam daripada bahasa lain. Contohnya, nama-nama hewan, saudara. Itu rata-rata semua pakai bahasa Latin, betul? Ya kan? Semua bahasa Latin, karena bahasa Latin merupakan bahasa ilmu pengetahuan. Kalau bahasanya kita banyak yang tidak ada. Contohnya infus. Itu dari bahasa apa? Bahasa Indonesia asli nggak ada kata infus. Saudara, terlalu banyak yang tidak ada. Saya nggak lanjutkan itu supaya saudara supaya mengerti. Kenapa saya sering bahas dari segi bahasa? Karena kalau orang nggak mengerti dari segi bahasa, saudara, ini kan Alkitab ini juga ditulis dalam bahasa, betul? Nah, kalau orang tidak mengerti tentang bahasa, ya sama seperti saudara dan saya tentang pelajaran ayin gimel, ayin dalet, dan segala macam. Ya, kemudian apa? Ketika dikatakan bentuk dalet itu seperti orang membungkuk, artinya ya harus adalah tahun merendahkan diri. Itu tidak pernah ada di dalam disiplin ilmu bahasa. Karena bahasa Ibrani tidak mengenal istilahnya huruf simbol. Saudara perhatikan. Ya, yang ada huruf simbolnya adalah bahasa Mandarin dan huruf hieroglif zaman Mesir kuno. Gambarnya burung, gambar itu bahasa simbolnya zaman kuno. Tapi bahasa Ibrani hurufnya tidak merupakan suatu simbol. Nah, karena kita tidak menguasainya, maka amin. Pokok rasanya gatuk, dikacuk-gatuk. No, pokok amin. Apalagi kalau dinubuatkan yang indah-indah, amin. Padahal saudara tahu, ya, banyak hamba Tuhan sejak berapa tahun lalu sudah mendapatkan, ya, tahun 2014 ini
Ya, kita berharap kita bisa lewati tanpa ada sesuatu yang besar terjadi. Broadcast bencana besar, selalu dipikirkan bencana alam. Jadi tugas kita berdoa bukan mendeklarasikan menentang bencana alam, banjir dan lain-lain. Itu sehingga apa? Kenapa? Wah, akunya pendoa, tapi nggak dapat apa-apa. Broadcastnya ada bencana alam, banjir. Ini memang bencana alam. Ya, kadang-kadang orang yang broadcast juga pokoknya dapat langsung di broadcast. Wah, aku dapat berita baru. Aku orang penting punya berita. Aku bagi-bagikan ke orang lain. Saya sering tiap terima broadcast, orang yang broadcast ke saya bentak dan saya marah-marah. Kenapa? Nggak tahu apa-apa terima broadcast ulang. Itu orang-orang, maaf kata saudara, orang-orang kengangguran, orang nggak penting yang ingin merasa diri penting. Saya mau beritahu saudara. Jadi tidak perlu saudara broadcast ulang. Kenapa? Belum tentu itu benar. Karena dia dapat begini. Belum tentu itu dari Tuhan. Saya mau beritahu saudara. Ya, berapa tahun lalu begitu gempa, langsung berapa orang nubuat. Jakarta segera gempa, segera habis, segera hancur. Sekian tahun sudah. Mana terjadi? Betul? Kenapa? Karena begitu dengar, mulai dia menubuatkan. Oh, Jakarta segera. Karena selama ini belum pernah ngalami. Oh, kalau belum pernah segera gitu. Nah, Semarang terus karena belum pernah segera begitu. Nggak ada. Saudara, jadi kita jadi begini saudara. Jangan saudara dan saya menjadi juga penyebar kabar bohong. Ya, kalau saudara terima broadcast sudahlah tutup. Hapus, selesai. Nggak perlu di broadcast. Kalau saudara berani broadcast ke saya akan telepon saudara dan marah. Saya nggak senang. Tapi Pak, ini dari pendoa. Saya nggak peduli pendoa atau bukan. Kenapa saudara? Kalau tentang Yesus mau datang, dan Paulus pun dari dulu sudah khotbah Tuhan Yesus segera datang. Zaman Rasul Paulus, amin. 2000 tahun yang lalu. Kenapa belum terjadi? Saudara, karena kan bangsa-bangsa belum melawan bangsa-bangsa. Kalau saudara bahasa Inggrisnya bagus, buka ya www.politico.com. Saudara baca di situ analisa perpecahan bangsa-bangsa di dunia saat ini. Ya, itu sudah jelas. Sudan sudah pecah menjadi Sudan Selatan, Sudan Utara. Jadi terus pecah itu analisanya jelas. Kemudian di Asia, saudara, ya, kemarin RRC mengumumkan apa? Daerah pertahanan udara. Ya, dah. Dia umumkan apa? Dia punya daerah pertahanan udara. Jepang keberatan karena itu akan menyangkut dia punya wilayah udara. Jadi di situ dijelaskan satu demi satu. Bangsa demi bangsa sudah siap berperang satu lawan satu. Di Asia siapa lawan siapa. Nah, itu yang buat bukan pendeta. Itu yang buat analisa orang-orang analis politik yang pinter-pinter. Dan itu saya bilang benar. Kenapa? Itu datanya ada lengkap. Ya, jadi, wah segera datang. Enggak. Tuhan bilang sampai bangsa melawan bangsa lebih dulu kok. Nah belum lah. Di Asia masih aman kan? Kenapa? Wah langsung terus ketakutan. Karena tidak benar-benar belajar Alkitab. Sehingga apapun kata orang telan. Ya, jadi tolong perhatikan, saudara terima broadcast apapun, tolong doa jangan langsung di broadcast. Ya, jangan belajar menjadi orang penting memberitakan sesuatu yang tidak penting. Ya, tolong. Saya tegas sama saudara. Ya, kalau orang broadcast itu biasanya saya telepon, saya bentai saya. Karena seringkali bohong, betul? Seperti yang berapa waktu lalu kan Ahok akan didemo di Jakarta, betul? Saudara terima suara? Benar nggak? Nggak benar dong. Sampai Ahok bilang nggak ada itu, nggak benar. Saya nggak pernah ngomong gitu. Tapi semua Kristen sudah, bagikan ke Kristen dah. Jadi bukan rajin doa namanya pendoa, bukan saudara. Pendoa itu harus punya karunia melihat, bisa melihat sesuatu akan terjadi, bisa mendengar itu namanya doa. Kalau nggak bisa dengar apa-apa, saudara apa dapat tadi? Nggak ada Pak. Saya doa, saya merem cuma gelap aja. Semua orang merem juga gelap, goblok. Betul? Loh, iya apa enggak? Siapa di sini merem tambah terang? Coba buka, ayo. Baik, jadi sekarang perhatikan di sini, saudara. Ya, dikatakan apa? Dan giatlah selalu dalam pekerjaan. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya, saudara, dikatakan and give
yourself fully to the work of God. Terjemahannya sama sekali nggak sama yang kita punya. Apa artinya? Dan serahkanlah dirimu, berikanlah dirimu sepenuhnya kepada pekerjaan Allah. Tidak dikatakan terjemahannya begini, saudara. Dan berikanlah, serahkanlah dirimu untuk melakukan pekerjaan Allah, bukan. Karena kalau diterjemahkan, serahkanlah dirimu untuk melakukan atau mengerjakan kehendak Allah, maka ada kata do di situ, tapi tidak ada. Saudara, karena kebetulan saya jurusan bahasa. Nah, apa maksudnya, saudara? Give yourself fully to the work of God. Jadi, bukan give yourself fully to do the work of God. Ya, yang bisa bahasa Inggris mengerti maksud saya. Jadi, terjemahan yang lainnya mengatakan, dan serahkanlah dirimu, berikanlah dirimu sepenuhnya kepada pekerjaan Allah. Bukan untuk melakukan pekerjaan Allah, tapi beri dirimu kepada pekerjaan Allah. Artinya, berikanlah dirimu untuk dikerjakan, diproses, dibentuk oleh Allah. Itu terjemahannya, saudara. Nah, sekarang lihat coba lagi. Saya pun, saudara, tadi waktu saya buka terjemahan lainnya, saya juga dari dulu bingung. Kenapa, saudara? Ya, apa yang ditulis di sini seringkali tidak sesuai dengan yang saya alami. Dia katakan di sini kan jelas. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak? Saudara, saya tinggalkan pekerjaan tahun 90. Tinggalkan pekerjaan dengan fasilitas, gaji, karir. Hasilnya dari 90 sampai 2006, 16 tahun tidak punya uang. Katanya, saudara, firman ini katakan apa? Di dalam Tuhan jerih payahmu tidak? Saya masuk pedalaman Sumatera, saya masuk pedalaman Kalimantan, saya masuk Sulawesi. Hasilnya apa? Nggak punya apa-apa. Kenapa? Ada pelayanan pedalaman, saudara. Ya, pendetanya aja hidupnya setengah mati di situ. Bagaimana, saudara, habis khotbah mau terima dia punya uang yang beberapa ribu rupiah? Setega itukah kita punya hati nurani? Dia sendiri susah, saudara, ya nggak apa-apa. Pokoknya prinsipnya, lembu yang mengirik tidak boleh diberangus. Betul? Setiap pekerja berhak mendapat. Terserah dia makan nggak makan, saya melayani di sini. Mana duit? PK masuk. Betul? Kan nggak tega, saudara, kita punya hati nurani. Ya, sehingga apa? Ayat ini pun saya dulu merasa nggak cocok, saudara. Kenapa? Lakukan firman, tinggalkan pekerjaan, pergi pelayanan, semua sia-sia. 16 tahun, saudara, itu rekening bank nggak ada print-printan yang perlu di-print. Kenapa? Nggak ada uang masuk dan nggak ada uang keluar. Kenapa nggak masuk? Memang nggak ada yang dimasukkan. Kenapa nggak ada yang keluar? Apa yang mau dikeluarkan? Saya ngalamin. Coba saudara lihat ayat ini. Seringkali saudara dan saya merasa seperti ini juga kan. Sudah sungguh-sungguh ibadah. Sudah jadi Kristen yang bertobat. Mungkin sudah berdoa. Mungkin sudah melayani. Tapi hasilnya kita tetap ada di tempat yang sama. Strata sosial yang sama. Kondisi ekonomi, masalah, pergumulan yang sama. Terus kita merasa, buat apa aku berkorban? Buat apa aku sungguh-sungguh? Buat apa aku berdoa? Ternyata firman lainnya katakan, kasih itu di bawahnya tidak akan sia-sia dengan kata apa? Ada ayat yang tadi yang hilang, kalimat yang hilang, yaitu serahkan dirimu sepenuhnya untuk dikerjakan oleh Allah. Give yourself fully to the work of God. Ya, terjemahnya tidak bilang give yourself to do the work of God. Tidak. Tapi izinkan Tuhan serahkan sepenuhnya dikerjakan oleh Tuhan. Diproses, dibentuk, dihancurkan oleh Tuhan. Saudara coba perhatikan. Beda sekali terjemahan kita. Ya, nah, coba kita ulang lagi, saudara. Saya nggak tahu kenapa saya disuruh khotbah seperti ini. Tapi saya yakin, saudara dan saya ada di sini yang mengalami fase sudah berubah, sudah bertobat, sudah jadi orang yang lebih baik, sudah taat, sudah. Tapi rasanya kok sia-sia. Ya, fase itu saya alami, saudara. Tiba-tiba diproses Tuhan saat saya ke gunung-gunung, ke desa-desa, bergaul dengan orang yang dari segi pendidikannya, intelektualnya, nggak klop. Dan itu bertahun-tahun. Saya bilang, apa sih ninggalkan kerjaan kalau cuma jadi begini? Ya, apa? Cuma jadi begini ini ngapain? Saya katakan.
Oke, kita kembali lagi ke sini, saudara. Ya, jadi Tuhan katakan apa? Berdirilah teguh. Artinya, saudara, perhatikan, ada kesiapan, betul? Itu namanya berdiri, kan? Betul, saudara. Kedua, saudara, ada kekuatan untuk tetap berdiri, kan? Makanya orang di Semarang ini ada orang yang ibu yang sangat kuat, namanya Nyonya Menir, saudara. Dia berdiri sekian tahun, betul? Loh, Nyonya Menir berdiri sejak 19 sekian. Coba, saudara, kakinya ndak varises berdiri sekian apa? Ya ini kita mau kembali ke sini, coba. Ya, terus apa Tuhan katakan? Jangan goyah. Berarti apa, saudara? Goyah bisa berarti bergetar, ya kan? Goyah bisa berarti miring sana, miring sini, itu goyah, kan? Goyah bisa berarti apa? Tidak firm, firm itu tidak teguh. Nah, kembali coba sekarang yang paling inti sekarang adalah serahkanlah dirimu sepenuhnya kepada pekerjaan Tuhan. Sekarang lihat. Tuhan memanggil kita, amin. Saudara dan saya dipanggil jadi Kristen. Alkitab bilang, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku kalau tidak dipanggil, kata Tuhan. Betul? Jadi, saudara dan saya ini tidak ada jadi Kristen yang sah karena Kristen kebetulan. Ataupun Kristen keturunan. Sekalipun dulu pergi gereja karena dia orang tua, amin. Loh. Ya kan? Tapi Tuhan katakan dengan jelas, tidak ada seorang pun bisa datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan, kalau tidak aku panggil. Berarti terserah saudara pergi gereja karena orang tua, terserah saudara percaya Tuhan karena apa. Tapi jelas Alkitab bilang kau tidak bisa datang kalau tidak dipanggil. Jelas itu. Berarti caranya bagaimana tetap engkau dan saya dipanggil. Sekarang pertanyaannya, kenapa perlu dipanggil? Kan pertanyaannya begitu. Betul? Ya jelas toh, kalau orang itu perlu dipanggil, berarti dia tidak ada di posisi yang seharusnya di mana dia ada. Betul? Kedua, kalau orang itu perlu dipanggil, berarti jarak dia dengan orang yang memanggilnya jauh, kan? Loh, kalau dia di depannya masa dipanggil? Betul apa ya? Oke. Yang ketiga, kenapa orang itu perlu dipanggil? Firman Tuhan katakan di Yesaya, kita ini semua sesat seperti domba. Betul? Sesat seperti, saudara perhatikan, ya. Pernah beberapa tahun lalu terjadi musim panas yang lama sekali di Australia. Kemudian mereka punya masalah dengan makanan domba. Semua rumputnya kering. Domba nggak bisa makan rumput kering. Saudara perhatikan, beda dengan kuda dan sapi. Kalau saudara pergi Eropa, ya menjelang musim dingin, itu saudara akan lihat gulungan-gulungan rumput yang digulung besar-besar gulungannya. Nanti itu dibungkus dengan terpal, ditaruh di gudang. Jadi selama musim dingin, kan karena semua tutup salju, itu rumput kering yang akan dikeluarkan. Sapi mau makan, domba nggak bisa. Terus caranya bagaimana? Karena sudah tidak ada rumput, dombanya dikasih kacamata hijau. Ini ada, saya baca artikelnya benar-benar, bukan ini ilustrasi khotbah, bukan. Kenapa? Ketika dia dipasangkan kacamata hijau, rumput yang warnanya sudah coklat tua, kering itu dia makan dengan lahapnya. Saudara, karena kenapa? Domba matanya nggak bisa lihat jauh. Domba sangat tergantung kepada suara, kepada telinga. Saudara, masih ingat cerita saya waktu saya pergi ke Selandia Baru? Ya kan, begitu mereka menggiring domba dari atas dalam perjalanan saya ke Mount Cook, ya, ke atas itu kan di atas gunung di atas Mount Cook itu, ya, itu ada glacier, saudara. Jadi ada danau glacier itu di atas, ya. Kami mau perjalanan ke sana, ya. Di tengah jalan saya lihat orang nurunkan domba dari atas bukit sebelah. Waktu kami menuju ke Mount Cook itu dari sebelah kiri, mau menuju ke lembah yang di sebelah kanan. Terus saya karena tidak mengerti, saya langsung stop mobil, ambil kamera, turun. Saya deket, cekak, domba itu tiba-tiba saudara berhenti lewat di jalan raya yang ada, lari semut. Saudara nyingkir. Saya kan tidak ngerti, saya pikir ya biasa dia jalan ke situ. Tiba-tiba dari depan situ nguber saya mobil, double kabin. Go back to the car, go back to the car. Dia marah. Loh, dalam hati saya, lu marahin saya kenapa? Ya dah, saya cuma ngambil foto, nggak curi lunya domba dalam hati. Apalagi caranya kan kasar. Go back to the car, go back to the car. Suruh balik ke mobil. Ngapain? Gue bisa tawan. Datang bawa duit. Betul, untuk negaranya. Saudara. Ya udahlah, daripada berantem, kan gede. Udah, saya naik ke mobil. Tapi saya dalam hati, kenapa ya?
Kemudian saya baru ngerti, saudara. Begitu dia lihat orang asing di depan dia langsung nyingkir. Dia menjauh, semua rombongan yang jalan itu tiba-tiba menghindar. Jadi apa, saudara? Firman Tuhan makanya benar bilang, domba-domba itu mendengarkan suaraku. Kalau suara yang asing dia nggak dengar, orang asing dia nggak dengar. Saudara, dia nggak akan turut orang asing berdiri depan dia hilang, menyingkir. Kenapa? Jadi, saudara, kalau kita pokok siapapun datang, pokoknya ngajarnya, pokoknya Tuhan tahun ini segera dijawab masalahmu, kok percaya, amin? Amin. Pokok tahun ini, amin. Entah tahun ini tidak terjawab, berarti tahun depannya ini, amin. Ya dah. Terus kalau engkau sudah nabur tidak kembali, itu berarti engkau yang kurang percaya, amin. Betul. Jadi engkau sudah kasih uang, engkau yang salah, amin. Itu yang terjadi. Baik, jadi saudara di sini lagi coba. Ya, dikatakan oleh Tuhan, lihatlah selalu, itu firman bahasa Indonesia. Jadi orang masa sudah rajin ke gereja, sudah rajin gini-gini, tidak akan sia-sia. Tapi sudah rajin-rajin, hasilnya mana? Kok kayak begini-gini aja, hidupnya statis, hidupnya di tempat yang sama, di pergumulan yang sama, masalah yang sama, penghasilan yang sama. Banyak di antara kita bertahun-tahun seperti itu. Ternyata terjemahan lainnya lebih benar. Terjemahan lainnya bilang, serahkan diri sepenuhnya, dikerjakan Tuhan, diproses Tuhan. Kemudian barulah ayat di bawahnya tergenapi. Jadi kemudian apapun yang dibuat di situ, firman Tuhan katakan ya, kamu tahu dalam persekutuanmu dengan Tuhan itu jerih payahmu tidak. Berarti apa, saudara? Proses ini yang orang Kristen tidak senangi, yaitu benar-benar menyerahkan diri di proses. Karena kenapa, saudara? Banyak orang tidak mau diproses Tuhan, tapi ingin menikmati hasil dan berkat Tuhan. Ingat, saudara, waktu Tuhan bicara kepada Adam, semua buah yang di banu ini kau bisa makan, kau bisa nikmati, betul? Kalau saudara baca, Tuhan kasih dia pekerjaan, kan? Betul? Betul? Iya apa ya? Apa sudah suruh nganggur santai-santai, terus nih makan semua, nikmati semua, begitu? Enggak dong, ada pekerjaannya, kan? Maka disuruh kasih nama hewan, segala macam, kan? Dikasih pekerjaan, dikasih berkat, dikasih pemeliharaan. Saudara, namanya orang, sudahlah tanya aja langsung hamba Tuhan. Kenapa seperti itu? Pak, saya kaku sekali. Apa sakit hati? Bukan. Dikasih Tuhan tugas supaya mendewasakan umat Tuhan. Bukan memanjakan umat Tuhan. Jadi apa? Mereka senang didoakan, tapi mereka harus belajar, ayo kita berdoa. Bukan hanya senang didoakan. Bukan hanya senang, SMS saya, Pak Asen ada pesan Tuhan. Sangat sering begitu. Pak Asen tahun ini ada pesan Tuhan buat saya. Lalu kalau saudara kepingin pesan Tuhan, berlutut tanya dewe. Jangan selalu ada pesan Tuhan, Pak Asen, ada pesan Tuhan, Pak Asen. Saudara doa nggak? Enggak. Modal SMS 1 biji itu, nanya, saya nggak jawab. Jadi saya tegas, saudara, ya. Karena kenapa? Ada kan dicoba aku. Oh, saya keluarganya Pak. Mau datang paling dulu mudir. Saya bilang, pokok nggak 2 kali datang, pokoknya. Supaya kenapa? Takut sepi, Pak. Kalau cuma sekali datang dia pergi. Bukan, supaya kalau dia mau terima jawaban doa, ayolah dia belajar berdoa. Saudara, saya mau terus terang sama saudara malam ini. Ya. Kalau saya mau banyak duit, saya nggak terapkan peraturan itu. Supaya ayo kita berdoa. Saya nggak mikirkan materinya. Saya memikirkan Tuhan suruh, ayo anakku, ya ajar mereka cari aku. Saudara, kalau dari keuntungan materi, I don't care. Kenapa? Ya diundang pergi konseling kan ada duitnya. Kenapa perlu dipanggil? Tadi sudah jelas. Karena jauh. Itu yang pertama dong. Intinya. Kenapa kita seringkali jauh dari Tuhan? Karena tidak merasa itu jauh. Amin. Itu yang pertama. Kenapa? Sudah jadi anak Kristen. Sudah jadi orang Kristen. Sudah dekat. Sudah pergi gereja. Sudah bayar perpuluhan. Rasanya deh. Saudara. Kita naik pesawat. Saudara nunggu di airport Laung. Sebelahnya saudara walaupun duduknya dekat, bisa saudara nggak tahu siapa dia, betul? Betul apa ya? Iya apa ya?
Walaupun sama-sama misalnya dari Semarang mau ke Singapura nih, naik Sil Air. Sama tujuannya Singapura, penerbangan yang sama, duduknya kok di boarding pass sama sebelahan. Saudara belum tentu kenal dia kan? Iya apa tidak? Nah, sekarang bagaimana supaya kenal? Ada proses perkenalan. Iya apa ya? Terus sebatas kenal, namanya siapa, mau ke Singapura ngapain, berobat. Oh ya, cuman segitu. Sudah kenal? Kenal. Tapi benar-benar tahu dia? Tidak. Betul tidak? Terus dia senangnya apa, sifatnya gimana? Tidak tahu. Iya kan? Makanya saudara, ya, dengan bergaul itu baru kenal. Saudara, kalau cuman saudara baca, oh bintang film Anu, saya tahu si Anu, dia kenal kita nggak? Dia kenal tidak? Nah, berarti saudara tahu dia, tapi dia nggak kenal saudara. Itulah yang namanya kenal. Nah, itu namanya kenal? Bukan, cuma Jadi tidak boleh bilang, oh saya kenal. Kenal itu harus bersifat reciprocal, bersifat saling. Kalau cuman kita tahu dia tidak tahu kita, itu tidak boleh bilang kenal. Oh saya kenal, dilihat tidak tahu siapa. No, itu tidak kenal, Masih ingat saudara? Waktu saya saksikan sama saudara, saya pergi ke Spanyol, ya, dari kota Sevilla. Ya, saudara yang suka nonton sepak bola tahu itu grup-grupnya Sevilla, itu bahasa Spanyol, bukan Sevilla tapi Sevilla. Ya. Nah, dari sana saudara akan ada pertandingan, ya. Ada grupnya Sevilla melawan Barcelona. Nah, pas saudara, besoknya pertandingan. Sore itu saya terbang dari Sevilla menuju Barcelona. Ya. Itu semua dari kelompoknya Sevilla itu dengan dia punya selendang itu hijau. Semua pakai selendang hijau. Ya, dia punya supporter. Terus semua berbaris rapi, ada komandannya. Ya, jadi mau check in baris semua, terus kasih komandan, wah, yel-yelnya keluar. Terus begitu duduk di pesawat semua, pesawat mau take off, yel-yel lagi. Tapi nggak kayak bangsa kita. Bangsa kita naiknya balapan, turunnya balapan. Belum pesawat berhenti sudah mau ambil bagasi, betul? Saya kasihan seringkali pramugari itu kadang-kadang gemes sekali lihat orang yang naik bus tiba-tiba bisa naik pesawat, betul? Sering saya ketemu saudara, belum pesawat berhenti dia sudah berdiri mau ambil bagasinya. Amin. Itu kan kayak orang kampung. Saudara, terus apa? Duduk main sembarang duduk. Sering saya ketemu orang sembarang duduk, saudara. Loh, kok sudah didudukin orang? Pak, itu sumber kursinya berapa? Kan bisa duduk kemana saja, dia bilang. Enak aja, bus aja nomornya. Berarti dia kebiasaan naik dokar. Betul, dokar nggak ada nomornya, betul. Nggak ada saudara ketemu kalau bus minimal ada kan di semalam tuh ada nomornya dokar. Saudara, terus suruh pindah galakan dia. Saya bisa duduk duluan, dia bilang. Cilaka. Saudara, iya duduk duluan, tapi lu punya nomor itu lu. Saya pernah ketemu saudara bantah-bantahan, saya kan duduk duluan, dia bilang. Makanya salahnya kenapa? Ada tiket murah. Semua orang, everybody can fly. Salah. Semua orang bisa terbang. Salah. Kenapa? Tidak semua orang layak terbang. Amin. Banyak yang tidaklah layak. Kenapa terbang? Sini kiri, kanan, pas. Sini depan, ransel, belakang. Lu pikir ini bus? Kalau naik bus, lebih muatan paling nggak bisa nanjak. Lah kalau pesawat lebih muatan, terjun bebas. Terus taruh di atas, taruh di depan, kaki taruh, terus dipegang lagi. Ini apa-apaan? Ada saya ketemu saudara. Naik pesawat, bawa tas dipeluk gini tasnya. Kan tidak boleh. Kenapa? Dengan kecepatan 800-an kilo per jam, itu terbangnya pesawat bisa secepat proyektil peluru kan? Kalau ini lepas, ada apa-apa, ini bisa melukai kemana-mana. Makanya semua harus disimpan di tempatnya. Tapi orang kampung merasa tak peluk aja, tidak apa-apa Pak. Betul, di kakinya taruh di sini, penuh saudara. Dia nggak tahu kalau ada apa-apa, tidak bisa evakuasi, semua dipenuhin, betul. Kalau perlu super mahal dibikin, amin, sehingga semua orang naik kendaraan umum. Loh, dengan naik kendaraan umum, polusi berkurang, kebisingan berkurang, terlalu banyak yang jadi lebih baik daripada pribadi. Betul.
Loh, iya apa ya? Saudara, jangan bersyukur kalau semuanya murah. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke sedikit ya. Ya, berarti lihat, dipanggil. Terus apa lagi saudara? Kenapa perlu dibentuk? Saudara lihat, kan sudah dipanggil karena jauh, ya toh, karena tersesat, maunya sendiri, ya, makanya dipanggil. Terus apa? Karena merasa sudah dekat, padahal jauh. Nah, lihat di sini tadi, kenapa orang merasa sudah dekat? Karena mereka tidak pernah diajar kedekatan yang sebenarnya dengan Tuhan itu kedekatan yang bagaimana? Diajar pokok sudah terdaftar punya kartu induk jemaat, sudah rajin bayar persembahan, sudah hadir setiap kali ibadah, ya toh? Sudah dikiswa, buang sial. Iya dong, terus dia jadi jemaat sudah rasa dekat sama Tuhan. Dia tidak diajar, saudara. Ketika Tuhan menciptakan telinga Adam pertama kali, itu bukan untuk dengar suara burung, suara monyet, betul? Tapi Tuhan pasangi dia telinga supaya dia mendengar perintah-perintah Tuhan, amin. Loh, ya enggak? Bukan juga untuk dengarkan omongan istrinya, karena istrinya belum diciptakan Tuhan, amin. Loh, iya apa tidak? Saudara, jadi coba waktu Tuhan pasangi dia telinga, apa Tuhan suruh dia, aku berikan kau telinga supaya kau bisa bicara sama gajah, sama monyet, begitu? Maka Adam Tarsan namanya, amin? Tidak, karena begitu dia diberi terus Tuhan ajak dia bicara, bercakap-cakap. Terus supaya kenapa? Dikasih tugas, amin? Berarti telinga ini pertama kali dibuat fungsinya untuk mendengarkan Tuhan, amin? Loh, sekarang lihat. Ketika saudara dan saya sudah jadi Kristen, adakah kemudian kita ini punya kerinduan, aku ingin bisa bercakap-cakap dengan Tuhanku? Cukup Alkitab saja. Loh, Alkitab bilang akan ada Roh Kudus, betul? Alkitab bicara tentang Roh Kudus. Kembali, yang memimpin, yang mengingatkan, ya toh? Yang mengajarkan kebenaran. Loh, terus? Kalau kita cuma jadi jemaat, tidak sampai level itu berarti dekat nggak? Enggak. Tapi kita diajarkan yang nyaman. Pokoknya kau sudah bayar perpuluhan, sudah selesai. Kita yang akan doakan engkau. Kita yang akan dorong kau mendekat ke Tuhan. Amin. Terus apa? Dekat itu juga berarti apa? Memahami hatinya dan pikirannya. Loh. Kalau saudara sudah dekat sama seseorang, saudara akan tahu hobinya, kesenangannya, ketidaksukaannya, dan segala macamnya kan. Semakin dekat, semakin banyak tahu kan. Benar. Nah, kita semakin banyak tahu tentang Tuhan, belum tentu semakin dekat. Makanya saya gangguin dia, saudara. Dia jawab, Romo itu pekerjanya Tuhan, bukan mempekerjakan tuh. Coba, berapa banyak kita bayar perpuluhan tanpa sadar mempekerjakan Tuhan dengan perpuluhan, betul? Wis tak bayar lo Tuhan, betul? Ayo jawab, wis tak kasih lo Tuhan, ayo tolong, betul? Itu mempekerjakan Tuhan, amin? Loh, ya apa tidak? Saudara kasih duit, terus saudara turu Tuhan lakukan sesuatu, itu kan namanya mempekerjakan. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Tanpa sadar kok. Saya sudah bayar. Loh, terus kalau saudara sudah kasih, terus Tuhan nurut gitu. Loh, kalau Tuhan nurut namanya pekerja, amin? Loh, ya apa tidak? Loh, justru Alkitab bilang kita yang dibayar Tuhan. Betul, harganya sudah dibayar lunas, kata surat Petrus. Amin. Loh, saudara dan saya yang dibayar Tuhan. Lewat korbannya toh dia membayar kita. Loh, terus kalau dia bayar, kita yang kerja kan? Loh, kita yang digaji toh yang dibayar. Loh, kenapa kita balik? Kita kasih perpuluhan, terus suruh Tuhan yang kerja. Amin. Loh, ada ndak orang cuma nyambut gawe, nggak nyambut duitnya? Mau? Loh, coba, kenapa orang senang banyak jiwa? Kenapa orang senang jemaatnya banyak? Kalau jemaatnya banyak tapi semua nggak punya uang, pasti nggak senang. Karena kalau banyak sekali, otomatis ada yang minimal yujian. Tahu? Kalau bahasa saya punya engkong itu ada yang ukang, bukan bokang. Kalau bokang itu nggak ada duit, bokang tahu. Saudara ya, kalau ukang itu punya cien. Ya dah, otomatis terus ayatnya Maliaki 3 ayat 10. Ingat kon yo, ojo lali kon. Nek lali bintekno kon. Oh, itu apa? Pemimpin yang memimpin dengan mengancam. Saudara, di Alkitab ada pemimpin-pemimpin yang mengancam. Banyak contohnya.
Contohnya di mana? Di kitab Raja-Raja. Betul? Ketika ada perumpamaan, apa? Ketika pohon-pohon itu loh ingin mengangkat raja di antara mereka. Masih ingat? Dia pergi ke pohon apa? Anggur. Pohon anggurnya bilang, aku enggak. Buat apa? Ya kan? Dia pergi ke pohon apa lagi? Zaitun. Pohon zaitun bilang, enggak. Buat apa? Dia pergi ke rumput. Rumput bilang, aku mau jadi rajamu. Terus? Tapi kalau engkau begini-begini, biarlah api menyambarmu. Nanti saudara baca sendiri lengkapnya. Ya. Apa? Tipe kepemimpinan yang mengancam. Mengancam. Nek lu ndak bayar perpuluhan, mati lu. Nek lu telat bayar, bangkrut. Itu pengancam. Saudara, Tuhan nggak pernah ngancam saudara dan saya. Betul? Loh, dia cuma sediakan, lu pilih, ya kan? Kayak lagu Pentekosta lama, lagu sekolah minggu tuh loh, ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih, gitu. Tuhan cuma sediakan surga, sediakan neraka, betul? Dia tidak pasang pelang, harus ke surga, betul? Betul nggak? Loh, jalannya kan ada dua nih, surga sama neraka. Tuhan tutup nggak jalan ke neraka? Tak boleh lewat, jangan ditendang semua supaya jalan ke surga, enggak ada. Loh, iya apa tidak? Tetap ada kan jalan ke neraka itu? Tetap ada kan? Loh. Siapa bilang enggak ada? Coba. Teologinya. Tetap ada jalan itu kan? Mau lewat sana silakan, mau ke sini silakan, ya enggak? Loh, orang Kristen itu saudara, orang pergi dukun saja, ada aturannya, ada syaratnya. Amin. Bawa bunga, bawa ini, terus apa pantangannya, betul? Pergi dukun aja pakai pantangan, pakai syarat. Amin. Apalagi Tuhan yang Maha Kudus. Loh. Coba lihat. Banyak orang merasa nggak ada syaratnya. Pokok kei perpuluhan, kei persembahan, wis mari wis. Ini problemnya, saudara. Ya, baik. Jadi oke, sekarang kembali ke sini. Tadi kita dipanggil, kedua kita Kenapa perlu dibentuk? Sekarang lihat. Kalau tanah liat dimasukkan anggur, ya tumpah anggur ke tanah, jadi apa? Halo? Dimeresap hilang, betul? Tapi kalau dibikin jadi buli-buli, dimasukkan anggur, anggurnya tetap ada. Amin. Jadi kenapa perlu kita dibentuk? Supaya apapun yang Tuhan beri, percayakan dan lain dalam hidup kita tidak hilang, musnah. Jadi apa saudara? Harus dibentuk supaya apapun yang dipercayakan itu tidak hilang, tidak rusak, tidak malah apa? Dipakai untuk hal-hal yang lain. Ingat, berkat bisa menjadi kutuk. Ya. Tadi saya ketemu dengan anak Tuhan. Ya, kami ngobrol-ngobrol lama dan dia kesaksian. Dia semakin diangkat. Ya. Tapi sebelum dia diangkat, saudara, Tuhan perbaiki dulu hubungan mereka berdua. Ya, ditegur, terus tiap ketemu ditegur. Nah, sudah mereka perbaiki, jadi gede. Kemudian ketemu lagi ditegur, sama gede lagi. Ya, dan tadi saya sampaikan kepada mereka akan satu kali lagi Tuhan katakan. Satu kali lagi. Jadi dia buktikan. Kenapa? Karena lihat tadi. Give yourself fully. Sepenuhnya. Ditegur. Oke, kalau itu berupa teguran. Berikan dirimu sepenuhnya. Jangan cuma kalau berkat kau berikan dirimu. Amin. Aku percaya. Betul? Teguran. Ya semua manusia kan gitu Pak. Amin. Betul? Betul nggak? Terus Bapak jangan lihat saya dong. Banyak yang lebih jahat dari saya. Begitu kan? Loh, orang kan selalu menganggap dirinya lebih baik karena melihat orang lain yang lebih jahat. Orang selalu merasa dirinya lebih miskin karena selalu melihat orang yang lebih kaya. Betul? Ya apa ya? Kalau masalah kekayaan kita selalu merasa kita kurang kaya. Amin. Selalu merasa orang lain ada yang lebih kaya. Ya. Tapi kalau masalah kebenaran kita merasa kita sudah benar karena ada orang lain yang lebih parah hidupnya. Amin. Ya, sampai saya katakan, ya itu Tuhan genapi toh.
Saudara, tahun lalu saya ketemu kan, Tuhan bilang gini, masa Pak? Saya katakan, catat tanggal ini Tuhan mengatakan kepadamu akan terjadi seperti ini, saya bilang. Catat. Kenapa seperti itu? Dia nurut. Hamba Tuhan bukan dukun menubuatkan orang pasti terjadi. Tidak. Kalau nubuat dia harus nurut, kalau nurut baru terjadi. Ya, ingat itu. Makanya Saul, ya ingat. Samuel bilang apa? Tunggu aku 7 hari, aku datang. Betul? Hari ke-7 pagi-pagi Saul udah nggak percaya. Potong itu persembahan, selesai urusannya. Tapi Daud, seorang diri di gua Adulam, dia tetap percaya. Betul? Betul? Dia sampai katakan di Mazmur, walaupun orang tuaku meninggalkan aku, Tuhan tetap bersama. Sampai orang tua pun tidak peduli, dia tetap percaya. Jadilah dia apa yang Tuhan rencanakan. Saul kejepit langsung nggak percaya kan? Nggak terjadi. Saudara, turunannya tidak ada menjadi raja. Baik, oke, kembali lagi ke sini. Tadi kenapa perlu dibentuk? Sudah. Terus sekarang lihat. Kenapa sekarang Tuhan bilang serahkan dirimu sepenuhnya kepada pekerjaan Tuhan. Jadi pekerjaan Tuhan juga menguduskan. Kenapa perlu dikuduskan? Apapun yang saudara dan saya lakukan tanpa ada kekudusan dari dalamnya, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tolong perhatikan. Ayatnya ada, saya bisa buktikan kepada saudara. Orang Israel yang hidupnya tidak benar di padang gurun, ya kan? Poya-poya, ngomel dan segala macam. Tuhan bilang apa? Waktu di padang gurun, kau persembahkan sebenarnya untuk siapa? Itu persembahan. Betul? Tuhan bilang gitu kan? Ada ayatnya. Kapan aku suruh kau persembahkan, kata Tuhan. Loh, padahal Tuhan suruh persembahkan kan lewat Musa, kasih hukum. Mereka persembahkan, Tuhan bilang, di padang gurun siapa yang suruh kau persembahkan kambing domba? Loh, aneh atau Tuhan? Karena semua dipersembahkan dari orang yang tidak benar, persembahan itu tidak benar. Saya mau ulang lagi. Ya, kita nggak butuh Robin Hood di dalam kekristenan. Betul? Tahu ceritanya Robin Hood? Robin Hood itu tinggal di hutan Sherwood namanya di Inggris. Terus dia itu orang yang kepala perampok. Zaman dulu Inggris itu dikuasai oleh para bangsawan yang kaya raya, sementara rakyatnya miskin. Terus Robin Hood ini selalu pergi merampok orang kaya, terus menyerahkan harta itu kepada orang miskin. Nah, orang miskin senang karena kenapa? Ada keadilan. Orang miskin menganggap karena kenapa orang kaya super kaya, kenapa sih dirampok dia nggak tambah habis toh? Betul. Tapi tetap namanya rampok toh. Betul. Tapi kan untuk orang miskin dia nggak ambil, tetap itu salah. Kita nggak boleh. Karena apa? Ingat, membenarkan sesuatu, menghalalkan cara untuk suatu tujuan. Bisa? Bisa? Masih. Yang pernah kuliah, pernah tahu kan teorinya Machiavelli? Ya tak? Loh. Tujuan membenarkan cara. Pokok tujuannya mulia untuk nolong, caranya gimana, nggak masalah. Yang penting tujuannya benar. Itu tetap di firman Tuhan nggak benar. Ya, saya mau bantu orang miskin dengan cara apa? Saya rampok orang kaya, nggak benar. Tetap tidak benar. Nggak ada apa? Tujuan membenarkan cara. Berarti itu menghalalkan segala cara. Tadi sudah dipanggil, dibentuk, dikuduskan. Supaya kenapa? Perlu kudus. Supaya semua yang kita lakukan untuk Tuhan itu benar di mata Tuhan. Ya, lebih baik saudara dan saya dikenal Tuhan daripada dikenal manusia. Jadi coba saudara dan saya perhatikan lagi di sini. Kenapa perlu dikuduskan? Supaya yang kita lakukan itu murni untuk Tuhan, bukan sebut-sebut Tuhan tapi untuk kita. Bisa ditangkap maksudnya? Terus kok kamu terus minta disebut? Nah, terus dia ngomong. Ya dikit-dikit perlu toh Tuhan. Amin. Nek terkenal kan orang semakin hargai. Amin. Nek kita bikin ibadah semakin banyak ngumpul. Amin. Saudara buat orang ngikut Yesus atau ikut saudara? Pertanyaannya saudara mau ikut Yesus atau ikut hamba Tuhan?
Paling kemudian tidak mau ikut karena sudah kecewa, men. Biasanya gitu. Sudah tahu saya. Iya dong. Saudara. Oke, terus lihat lagi, ya. Tuhan sudah bentuk, terus dikuduskan. Jelas fungsi kekudusan. Supaya apa? Jangan dikit, ya karena Tuhan, karena Tuhan. Banyak orang sebut karena Tuhan, tapi kesombongan yang keluar. Banyak orang sebut karena Tuhan, demi Tuhan, untuk Tuhan. Tapi ambisinya sebenarnya yang diikuti. Maka perlu dikuduskan. Supaya yang dia kerjakan untuk Tuhan benar-benar untuk, bukan untuk diri. Oke, terus. Apalagi dikerjakan oleh Tuhan. Dididik di karakternya, personalitinya. Kenapa perlu dididik personalitinya? Kenapa perlu dididik sifatnya? Karena kerajinan, ketekunan, kerja keras akan membuat orang akan berhasil suatu saat. Tetapi karakternya menentukan dia akan tetap berhasil atau sekejap berhasil kemudian gagal. Saudara, karakter menentukan kita bisa menikmati berkat Tuhan seberapa lama dan seberapa banyak. Ditentukan oleh kualitas karena Tuhan bilang, siapa merendahkan diri barang siapa meninggikan diri, loh otomatis lah. Betul. Loh, namanya merendahkan diri itu apa, saudara? Bukan setiap ketemu orang nunduk-nunduk, itu merendahkan diri, bukan ya? Itu kan tata krama, betul? Sopan san, bukan merendahkan diri, tapi yang namanya merendahkan diri, Tuhan, memang kau Tuhanku, engkau bosku, berarti perintahmu, ya aku kerjakan. Itu merendahkan diri. Jangan merasa setara, aku anakmu. Perintahmu yang tidak sesuai mauku, nanti kapan-kapan ku lakukan. Aku belum sanggup, amin. Tapi engkau sanggup beri aku segera, amin. Udah gitu toh. Aku tidak sanggup melakukan kehendakmu, tapi engkau sanggup melakukan kehendakku, begitu kan? Itu kan tidak seimbang jadi Kristen. Halo? Ya apa ya? Pak, sudah tengah malam, tegur-tegur lagi. Maksudnya kan awal tahun janji-janji, amin. Sebelum pertengahan tahun tertolong, sebelum pertengahan tahun terjawab, amin. Gombal. Saudara, kita nggak akan belajar seperti itu. Kenapa? Didikannya bermutu. Disiplin itu menentukan mutu. Betul? Kalau kita cuma diajar tenang, doamu segera dijawab, tambah persembahan aja, amin. Tuhan butuh pelicin, amin. Tuh, ya tak? Begitu. Nah, sekarang lihat lagi. Kenapa perlu dididik karakter lagi? Ingat, supaya apapun yang nanti dipercayakan, itu tidak merusak diri orang itu, tidak merusak keluarganya, tidak merusak orang lain. Bisa ditangkap maksudnya? Coba. Kalau kita katakan seorang bawahan, yang kita bisa sakiti seberapa orang sih? Coba. Tapi kalau kita seorang direktur misalnya di perusahaan, sikap kita yang nggak beres, semua karyawan bisa sakit, betul? Betul kan? Jadi, saudara, karakter kita perlu dipersiapkan supaya kenapa? Semakin tinggi orang diangkat, semakin fatal akibatnya kalau dia jahat. Tapi juga semakin dahsyat akibatnya kalau dia benar. Betul? Makanya sekarang lihat tadi, hendaklah engkau menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada pekerjaan Tuhan. Tuhan mau apakan? Ya Tuhan. Mau diapakan? Ya. Loh. Sakit, saudara. Jangan pikir nggak sakit. Wah enak apa asal ngomong, aku sering nangis, saudara. Dipaksa nurut yang Tuhan suruh, aku sering nangis. Berlawanan dengan hatiku. Tapi ya wis lah. Tapi jalan. Saya lakukan, saudara. Sebelum saya berangkat pelayanan. Jadi saudara ya, Tuhan mau membentuk karakter kita. Kenapa? Yang paling tidak menyenangkan pun disuruh nurut. Kalau saudara sudah bisa nurut, yang paling saudara tidak bisa, berarti yang lain-lain bisa kan ada. Loh iya apa ya? Makanya sekarang Tuhan sakit sekali, nggak bisa. Tuhan bilang harus bisa. Betul? Loh, karena kalau engkau sudah bisa yang paling sulit, apalagi yang tidak sangat sulit, amin? Loh, ya apa tidak? Makanya inilah yang namanya meninggalkan comfort zone. Zona nyamannya kita, ya kita lakukan yang kita bisa. Yang sangat sulit kita doa-doa terus tidak akan lakukan, amin? Disuruh lakukan yang sangat kita tidak mau. Maka besok saudara dan saya akan lakukan juga yang tidak
Yang tidak sangat berat, toh. Yang paling berat aja sudah mau. Amin. Nah, lihat makanya kembali. Serahkan diri sepenuhnya, fully to the work of God. Jadi, kita cuma serahkan masalah kita banyakan. Amin. Betul apa ya? Ini loh masalah saya. Tuhan bilang, kalau masalah gua nggak mau. Kalau kamu, aku mau. Amin. Kita yang Tuhan mau, kalau kita serahkan diri, Tuhan bilang, oke. Tapi kalau masalah sudah kebanyakan. Betul, semua orang juga nyari masalahnya. Amin. Saudara, jadi di sini tadi makanya tuh ayat di bawahnya. Maka di dalam Tuhan semua tidak sia. Waktu kita menyerahkan diri itu, saudara, kita perlu berusaha melawan hati kita. Melawan rasa sakit, melawan gengsi, melawan apa? Macam-macam itu jerih payahnya. Maka Tuhan bilang tidak sia. Ya. Ada. Tidak sia. Ya dah. Jadi lihat kembali di situ. Kenapa kita seringkali mengulang, saya sudah doa, kenapa seperti nggak ada hasilnya, kenapa? Karena Tuhan bilang, engkau tidak menyerah sepenuhnya. Kalau engkau menyerah sepenuhnya, proses jerih payahmu untuk menyerah benar-benar itu tidak akan pernah sia-sia. Semakin berat yang Tuhan perintahkan, semakin gede upahnya. Amin. Loh, semakin sulit pekerjaan itu kan semakin besar bayarannya, betul? Loh, iya apa ya? Kita mau kerjaannya enteng, bayarannya gede. Amin. Bos yang gila aja yang mau membayar seperti itu, betul? Loh, iya apa tidak? Makanya kembali ke sini, saudara. Tadi waktu saya doa, Tuhan katakan, sampaikan ini. Saya sampai apanya? Dalam hati saya langsung jalan. Apanya sih? Terus saya buka terjemahan lain. Oh, artinya beda banget. Give yourself fully to the work of God. Bukan give yourself fully to do the work of God. Jadi, sekarang sudah kita ngerti. Ayo kita berjerih payah untuk taat. Ayo kita berjerih payah untuk belajar nurut. Ayo kita berjerih payah untuk dibentuk, relakan hati, itu jerih payahnya. Nanti semuanya tidak sia-sia. 16 tahun, saudara, saya pelayanan, ya, nggak punya duit. Saya masih ingat. Itu buku tabungan nggak perlu dibawa ke bank ngeprint, nggak ada yang perlu diprint. Tidak, 16 tahun. Ya. Sampai saya bilang, Tuhan, aku sudah 38 waktu itu. Sebentar lagi aku kepala 4, terus kepala 5, usia senja. Terus sepuh, kata orang Jawa, betul? Nek wis sepuh itu siap-siap dimasuk no peti. Terus dinyanyi no, belakang langit biru ada mahkotaku. Gitu. Saudara, kita sudah mengakhiri pertandingan. Tuhan bilang, kapan dia bertanding? Latihan aja nggak mau. Betul? Loh, ya apa tidak? Sekarang kan kita sedang dilatih. Jerih payah apa? Ketaatan. Jerih payah apa? Belajar nurut. Jerih payah apa? Tahan ketika dibentuk. Itulah jerih payahnya yang sebenarnya. Bukan jerih payah berdoa, minta jerit-jerit. Itu bukan jerih payah. Kalau saudara minta, Tuhan yang jerih payah mengerjakannya. Amin. Tapi kalau kita belajar mengerjakan yang sulit itu, itulah jerih payah. Saudara perhatikan. Jadi sekarang, saya nggak lanjutkan, kita akan break. Ya. Ini luas sekali di depan, jadi puji Tuhan, saudara bisa ngobrol banyak-banyak, panjang sekali ini di depannya. Nggak seperti, kan terbatas tempatnya umpah-umpahan, kok sini luas sekali ya. Itu, mau duduk di taman belakang sana boleh, tapi hujan ini saudara ya. Itu, jadi kita akan break sebentar ya. Kemudian kita akan lanjutkan berdoa. Jadi intinya sekarang, jangan punya pengertian yang terbalik. Saya sudah jerih payah beribadah, saya sudah jerih payah gini. Bukan. Jerih payah kita adalah bertahan ketika diproses. Merelakan diri untuk dibentuk. Terus apa lagi? Berusaha melakukan yang kita tidak bisa. Itulah jerih payah. Maka Tuhan bilang tidak akan sia-sia. Semakin sulit, semakin besar Nah itu kan. Sekarang lihat, mau pilih kerjaan enteng upah kecil atau kerjaan sangat sulit upah gede. Saya pilih yang ketiga, Pak. Nggak ada kerjaan upah gede. Amin.
Ya, itu nggak ada di Alkitab, saudara. Betul, Allah hanya memberikan upah kepada pekerja, kan? Tuhan nggak bagi-bagi upah gratis karena di surga nggak ada dinas sosial. Oke, baik, kita akhiri. Nanti kita sambung lagi. Sekarang sudah jam 2, jam 3 lebih 10 kita sambung. Ya, mohon tepat waktu. Kalau ada yang tidak bisa harus pulang, ya mohon tidak digeber-geber mobilnya di depan. Ya, pulanglah dengan sopan santun. Amin. Ya, itu baik. Jadi Tuhan berkati, kita akan lanjut 1 jam lagi.